Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'. Para ikhwah dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah pada malam hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam kajian rutin kita yang insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini kita akan bahas. Pertama adalah tentang mengikuti jejak para salafus salih yang berjudul kitabnya Al-Ittiba'u bis Salafus Salih, mengikuti jejak salafus salih i'tiqadan, secara i'tiqad, keyakinan atau akidah, wa manhajan dan manhaj, wa fiqhan dan fikih. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan membahas kitab Hatta Haram Muamalah Kontemporer Dr. Erwandi. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahwasanya barangkali pengenalan tentang salaf ya sudah sering kita dengar. Hanya saja bagaimana kita memahaminya dan mendalami terus tentang salaf ini. Karena banyak tudingan, banyak hal-hal yang negatif pandangan orang tentang salaf atau salafi. Padahal bila kita telusuri dan kita kaji, maka kita akan mendapatkan bahwa mereka lah orang-orang yang wajib kita ikuti dalam beragama ini. Kita tidak akan bisa mengenal kebenaran, mengenal Al-Quran, mengenal sunnah, melainkan dari para pendahulu kita yang saleh. Oleh karena itu, di dalam kitab ini, pada pengantar kitab ini, itu dijelaskan bahwa al-akhdhu bimazhab as-salafis salih, berpedoman kepada mazhab, kepada para salafus salih, i'tiqadan, secara i'tiqad, yaitu secara akidah, keyakinan, wa amalan, dan secara amal, wa manhajan, dan secara manhaj, merupakan amrun wajibun, perkara yang wajib untuk kita contoh dan untuk kita ikuti. Wa man farqa salaf fi dzalik, siapa yang memisahkan diri dari salaf pada hal yang demikian, maksudnya dalam hal akidah, dia tidak mengikuti para salaf dalam hal amal, kemudian dalam hal manhaj, walam yaktafil athar, dan tidak mengikut jejak mereka, faqad dhalla, sungguh ia telah sesat. Maksud sesat di sini akhta, dia telah salah dan keliru. Was-salafus salih, dan para salafus salih, siapa mereka? Humus sahabah, mereka adalah para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsan, dan orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Di para salaf tadi adalah para sahabat dan setiap orang yang mengikutinya dengan kebaikan. Walaysa kama tawaham, bukan sebagaimana yang muncul, gambar yang muncul yang menjadikan waham sebahagian orang. Mereka mengatakan bahwa
mazhab imam yang 4, itulah yang salaf tadi. Itulah yang al-sunnah wal jamaah. Artinya mereka membatasi bahwa salaf itu adalah mazhab imam yang 4. Ya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya. Imam Ahmad, mereka lah yang salaf, yang sebagian orang membatasi salaf itu adalah imam yang 4. Jelas ini merupakan hal yang keliru. Ya. Sebenarnya dikatakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terbatas kepada imam yang 4. Pemahaman salaf ini atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mazhabun qadim. Ya. Manhaj yang sudah didahulu sejak zaman Rasulullah SAW dikenal. Qabla an yakhluqallahu, bahkan sebelum diciptakannya Abu Hanifah, munculnya mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, maka sungguhnya sahabat atau orang-orang yang ikut kepada sahabat yang menggali ilmu dari Nabi, wa man khalafa, dan orang yang mesih mereka adalah mubtadi'an. Orang yang mubtadi' menurut al-sunnah wal jamaah, bahwa sini dinyatakan salaf itu sudah ada sebelum ya adanya mazhab imam yang 4. Ya, sudah ada. Munculnya imam yang 4 tadi, mereka adalah mengikuti para jejak salaf. Hanya saja kenapa ada mazhab-mazhab tadi? Karena berkaitan dengan fikih. Ya, fikih, pemahaman dalam realita masyarakat yang ada pada waktu itu. Kemuncullah fikih, pemahaman imam mazhab. Ada kalanya imam mazhab itu tidak bertemu dengan hadis, maka mereka tidak bertemu dengan hadis suatu persoalan, mereka berpegang kepada pendapat atau ra'yu atau ijtihad. Ya. Ada ketika bertemu hadis, mereka tinggalkan ijtihad tadi. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, dalam muqaddimah pengantar kitab Al-Itba' Lis-Salafis Salih, was-salafi huwa. Salafi itu siapa? Jadi kalau as-salaf dengan salafi, apa bedanya? Beda salaf dengan salafi. Salaf adalah orang yang terdahulu, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Salafi itu orang yang mengikuti salaf. Ya, jadi kita harus tahu, kita ini adalah mengikuti salaf, maka penisbatannya namanya salafi. Ya. Was-salafi huwa, sedangkan salafi itu siapa? As-sairu ala ma sara alaihi sahaba, orang yang berjalan dalam mengamalkan agama sebagaimana dia menjalankan agama yang dijalankan oleh sahabat. Orang yang menjalankan agama sebagaimana sahabat yang menjalankan, dan sebagaimana juga tabi'in yang menjalankan agama dengan kebaikan. Wal multazim, lalu mereka komitmen ya terhadap yang dijalankan itu. Lalu mereka menempuh jalan yang mereka tempuh. Ini dia. Jadi as-salafi itu adalah orang yang menempuh jalannya para sahabat dan tabi'in. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Salafi itu bukan hal yang baru. Ya, bukan pemahaman yang baru. Ya. Karena yang dicontoh mereka yang tempuh itu adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Kalau sahabat sudah jelas dia menempuh jalan Rasul. Karena sahabat itu dia satu generasi dengan Nabi. Sahabat. Jadi salafi itu bukan hal yang baru. Hanya saja
ketika muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama, karena itu yang viral, itu yang muncul, sehingga muncul pemahaman salaf, dianggap baru, dianggap asing. Adalah pemahaman baru kini salafi namanya. Itu kan salah itu. Kok ada orang mengikian kan? Ada pula pemahaman baru kini, pemahaman itu salafi. Sebenarnya bukan baru. Bukan baru pemahaman salafi tadi. Pemahaman penamaan ini ketika muncul pemahaman yang menyimpang dari ajaran salaf, muncul istilah salafi tadi. Pemahaman yang agama, yang cara akidah, cara ibadah, ya, muncul pemahaman yang baru, yang dulunya tidak ada, istilah salafi tidak ada. Ketika muncul pemahaman yang menyimpang dari pemahaman yang diajar oleh Nabi dan ajarkan oleh para sahabat, muncul istilah salafi ini. Kenapa? Untuk membedakan dengan pemahaman yang menyimpang. Dulu muncul istilah Ahlus Sunnah, Islam saja. Karena masa itu Nabi hidup, sahabat hidup. Setelah banyak pemahaman yang menyimpang dari sunnah Nabi, ya, banyak muncul bid'ah, muncul istilah Ahlus Sunnah. Untuk membedakan mereka dengan pemahaman bid'ah tadi. Muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi istilah itu adalah, dia sudah ada. Tapi belum muncul ketika itu, ketika pada waktu Nabi belum perlu istilah itu muncul. Ya, cukup Islam saja. Cukup Islam, orang Islam. Nah, kalau Islam sekarang, bagaimana? Islamnya bagaimana? Islam yang menempuh jalan yang ditempuh oleh, ya, para salafus saleh. Karena banyak orang sekarang Islam yang ditempuh oleh Syiah, ya. Kemudian Islam yang ditempuh oleh Sufi, ya. Kemudian orang yang mendahulukan akal, liberal dan segala macamnya. Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Wattariqus salafi, jalan salafi itu, jalan yang ditempuh oleh salafi, huwa ma dalla alaihil kitab was sunnah. Dia adalah jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah bifahmis sahabah, dengan pemahaman sahabat dan tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ini dia. Jadi jalan at-tariqus salafi, jalan salafi itu apa? Metode salafi itu jalan yang ditunjukkan, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah bifahmis sahabah, dengan pemahaman sahabat dan tabi'in dan para tabi'in yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Jalan salafi itu apa? Al-manhajul ladzi, manhaj yang ditempuh oleh sahabat dan tabi'in bi ihsan, dengan ihsan, dengan kebaikan. Manhaj yang ditempuh oleh sahabat dan tabi'in. Manhaj itu meliputi akidah, ibadah, muamalah, itu manhaj. Ya. Manhaj yang ditempuh atau pola yang ditempuh oleh sahabat dan tabi'in bi ihsan, dengan kebaikan, meliputi apa? I'tiqad, akidah. Akidah salaf. Allahu alal arsy istawa. Allah adalah berada di arsy. Begitu pemahaman para sahabat. Ya. Kemudian i'tiqad wa ibadatan. Ibadah. Ibadahnya menempuh ibadah yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Kemudian apalagi? Wa ta'amul, muamalah. Bermuamalah. Menempuh muamalah yang ditempuh oleh para sahabat. Maka para salaf, orang mengikuti para salaf, tidak akan bersalaman laki-laki dan perempuan bukan mahram. Karena ada larang dari hadis. Karena sudah biasa di masyarakat kita bersalaman laki-laki dan perempuan. Sekarang salaman laki-laki dan perempuan, kalau yang tidak bersalaman dituduh apa?
Lah lain lo alirannya kini ya. Dan namuahnya bersalaman Jawa lah dah. Padahal eteknya kan, eteknya. Kenapa? Karena selama ini kita budaya kita seperti itu. Kita tidak mengikuti hadis Nabi. Kita tidak boleh menyentuh kulit perempuan. Ada larangan dari hadis. Tapi yang terjadi karena budaya itu yang berkembang, itu yang diikuti masyarakat. Ketika muncul diarahkan kepada hadis, kepada sunnah Nabi, bahwa tidak bersalam laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka dianggap asing, dianggap aneh. Ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kalau dikatakan bahwa salafi itu pemahaman yang baru, enggak. Ada yang baru. Katakan kepada orang tadi, kau salafi itu enggak baru. Lah dulu dari sahabat Nabi dulu. Soalnya awak menempuh jalan itu sebenarnya. Tetapi di saat yang berkembang itu pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama, menyimpang dari pemahaman salaf, itu yang lebih viral, itu yang lebih tersebar, sehingga dianggap asing dan dianggap aneh tadi. Alhamdulillah sekarang kita melihat berkembang dakwah salaf itu luar biasa. Di mana-mana ada kajian. Dalam muamalah, dalam suluk, akhlak salaf. Salaf bukan bicara tentang akidah saja. Bukan ibadah saja. Bermuamalah. Muamalah dengan non-muslim. Muamalah sama muslim. Muamalah dengan orang tua. Salaf itu bukan bicara tentang akidah saja. Muamalahnya juga. Suluk, akhlak. Masya Allah. Para salaf adalah orang-orang berakhlak. Tidak benar adanya tuduhan orang-orang salaf itu orang-orang yang karajonya membid'ah nurang saja. Tidak ada. Kata bid'ah. Tidak benar. Itu tuduhan. Suatu perkara tidak dianggap bid'ah kecuali setelah ada dasarnya. Suatu perkara tidak dianggap bid'ah karena tidak ada dasarnya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati, dan tuduhan-tuduhan orang tentang salaf ini sungguh ya sekarang ini karena dakwah sunnah itu memang dianggap asing di tengah-tengah masyarakat, ya timbul tuduhan-tuduhan yang tidak macam-macam, padahal mereka belum mempelajarinya ya. Dan memang Nabi sudah mengatakan bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu muncul datang dalam keadaan aneh, asing, dan kelak nanti di akhir zaman kembali asing lagi ketika orang mengamalkan ajaran agama, ya dianggap asing. Ini perlu kita perhatikan. Fa idza qila as-salaf atau salafiyun, ya, apabila dikatakan salaf atau salafiyun, ya, atau salafiyah, maka itu artinya nisbat kepada salafus salih. Jadi kalau as-salafiyah, as-salafiyun berarti itu menisbatkan kepada salafus salih. Salafus salih. Bukan ada pula ya di negeri kita ini kan pondok salafiyah. Ada juga yang pondok salafiyah. Nah, itu belum tentu salafiyah yang menisbatkan kepada salafus salih. Bisa jadi makna salafiyah itu kuno. Pondok kuno. Beraja pakai kain sarung. Nah, itu. Ada juga seperti itu. Belum tentu penamaan pondok salafiyah itu salafiyah yang sebagaimana yang dimaksud dalam hadis. Berajanya pakai kain sarung, ya. Kemudian berajanya di musaji, ya. Pakai baju kitab saja. Ada pula yang menamakan pondok salafiyah, tapi salafiyah maksudnya salafiyah kuno. Bukan moderat. Yang dimaksud salafiyah di sini mengikuti para salafus saleh dalam akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Mereka mengikuti para salaf.
Ikhwatana fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka apabila dikatakan salaf atau salafiyun atau salafiyah, maka berarti itu penisbatan kepada salafus saleh. Jami'us sahabah, yaitu semua sahabat, wa faman tabi'ahum, dan orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Duna man malat bihimul ahwa, bukan orang yang condong kepada hawa nafsu. Itulah generasi sahabat. Nah, Rasulullah SAW huwa imamus salafiyin. Nabi itu adalah imamnya para salafiyin. Imam. Qudwah kita, tauladan kita. Wa qaidihim, dan pemimpinnya. At-tariqatus salafiyah. Ya, maka jalan yang ditempuh oleh para salaf, dia adalah i'tikadnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i salafi. Kita lihat dalam masalah ya sifat-sifat Allah. Masalah Allah istiwa 'alal 'arsy, masalah berpegang kepada sunnah. Bahkan Imam Syafi'i akan memukul orang-orang ahlul kalam yang mendahulukan akal dalam agama. Itu dirajam oleh Imam Syafi'i. Ya. Salafi adalah i'tikad yang diyakini oleh Imam Malik, Imam Thawri, Auza'i, Ibnul Mubarak, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawahi. Wahia i'tikad masyayikh, bahwa i'tikad keyakinan salaf itu keyakinan para masyayikh yang muqtadi diikuti oleh mereka, yang mengikuti mereka atau yang diikuti oleh mereka, seperti Fudayl bin Iyad, Abi Sulaiman Ad-Darini, Sahal bin Abdullah Al-Tastari, dan yang lainnya. Fa innahu laysa baina haula'il a'immah niza'. Tidak ada dari mereka itu an-niza', perselisihan fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama, tidak ada. Dalam masalah akidah, mereka para salaf dahulu tidak ada perselisihan-perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat para salaf tadi, para imam-imam tadi. Demikian juga Imam Abu Hanifah, keyakinannya sama dengan keyakinan Imam Syafi'i, Imam Malik. Wa i'tiqadi, dan keyakinan mereka itu makana alaihi sahabah, apa yang diyakini oleh para sahabat dan tabi'in. Wa huwa ma natiqa bihil kitab, bahwa dia yang dibicarakan oleh Al-Quran dan Sunnah, fit tauhid, dalam tauhid dan dalam qadar. Nah, itulah dia salaf tadi. Jadi pemahaman salaf dan pemahaman Syafi'i. Hanya saja nanti perbedaan imam-imam tadi dalam masalah fikih. Pemahaman fikih, kalau setelah berwuduk itu batal wuduk, bersentuh kulit dengan bersentuhan kulit laki-laki dengan wanita batal enggak atau bagaimana? Itu fikih. Fikih. Kenapa itu terjadi? Karena perbedaan bahasa. Ya. Perbedaan bahasa yang dipakai. Al-massu, menyentuh itu, menurut imam lain menyentuh itu hubung suami istri. Mazhab Syafi'i menyentuh itu dengan kulit. Itu perbedaan bahasa tadi. Karena bahasa Arab itu bahasa yang mustarak, bahasa yang berserikat. Satu kalimat itu bisa banyak maknanya. Bahasa Arab itu kaya dengan makna. Nah, itu terjadi. Namun nanti mana yang lebih kuat, inilah nanti perbedaan masalah fikih tadi. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Namun imam-imam mazhab tadi tak pernah fanatik dengan pendapatnya. Kalau hadis ini sahih, itulah mazhabku. Mereka tak pernah fanatik. Kalau mereka keliru, mereka menerima, bukan membela diri. Kalau kini alun imam nilai, diperbaiki kesalahannya atau ditegur karena memang salah, tidak mengakui itu. Dikatakan surat Asy-Syu'ara, surat pemusik.
Ya. Lalu diperbaiki, dinasihati, tidak mengakui. Ikhwatana fiddin yang dirahmati oleh Allah. Para salaf, jika memang keliru mereka siap untuk memperbaiki diri. Karena mereka tidak maksum. Ulama juga demikian. Ulama kalau keliru, ada ulama lain yang menegur, ya, dengan cara yang baik, dengan ilmu ilmiah, maka mereka menerima kalau memang keliru dan salah. Itu dia para salaf tadi. Jadi imam salafiyin adalah Nabi Muhammad SAW. Itiqad Imam Syafi'i, itiqad Imam Malik, Thawri, Auza'i, Ibn Mubarak, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rawayh, itiqad masyayikh yang mengikuti mereka, Fudail bin Iyad, Abi Sulaiman Ad-Darini, Sahal bin Abdullah At-Tastari dan yang lainnya. Fa innahu laysa baina haula, tidak ada dari mereka itu sama mereka terjadi perselisihan dalam pokok-pokok akidah. Tidak ada. Demikian juga Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Perselisihan mereka hanya dalam masalah furu', ya, cabang-cabang agama, yaitu pemahaman fikih dari satu hadis yang mungkin hadis itu belum sampai, atau satu kalimat yang maknanya berbeda. Seperti wanita yang dia dicerai oleh suaminya 3 kali suci, kan? Masa iddah 3 kali suci. Quru' itu ada kalanya suci maknanya, ada kalanya haid dalam bahasa Arab. Sebagian mengatakan 3 kali haid, sebagian mengatakan 3 kali suci. Itu yang berbeda para ulama salaf tadi. 3 kali suci, 3 kali haid, semua itu memungkinkan terjadi berbeda karena dalam istilah bahasa Arab itu masuk sadanya. Cuman tinggal mana yang lebih kuat lagi, ya. Ngambil mana yang lebih kuat. Itu perbedaan fikih mereka. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Bas mengatakan tentang salaf tadi, as-salafus salih humus sahabah. Salafus salih itu adalah sahabat. Wa man salaka sabilahum, dan orang yang menempuh jalan mereka, siapa itu? As-sahabah, at-tabi'in, tabi'ut tabi'in, minal hanafiyah, di kalangan pengikut Imam Abu Hanifah, wal malikiyah, Imam Malikiyah dan pengikut beliau, Syafi'iyah, Imam Syafi'i dan pengikutnya, wal Hanabilah dan Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya, dan yang lainnya, mimman sara alal haq, dari orang yang menempuh jalan kebenaran, ya, wa tamassak bil kitabil aziz, yang berpegang dengan kitab yang aziz, yang mulia, dan sunnah mutahharah, sunnah yang suci. Seperti kita di Indonesia ini, kita banyak mazhab Syafi'i, ya, Syafi'i. Tapi dari kenyataannya, orang yang mengatakan mazhab Syafi'i ini banyak dia tidak mengamalkan perkataan Imam Syafi'i, ya. Di mana kalau Imam Syafi'i itu menghadiahkan pahala, itu tak sampai dia menghadiahkan pahala. Nah, kini banyak ulama ada yang menghadiahkan tahlilan. Dia gias 100,000, 200,000 kuah. Biar dia punya mentahlilkan. Nah, ada Imam Syafi'i mau dia tu lah. Nah, jadi pengakuan-pengakuan yang ada, tapi yang Imam Syafi'i tadi tidak melakukannya. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh bin Bas tadi, ya, bahwa salafus salih adalah orang yang mereka para sahabat, orang yang menempuh jalan mereka di kalangan tabi'in dan pengikut tabi'in, tabi'ut tabi'in, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan yang lain. Dan yang lain-lain mereka mimman sara, dari orang-orang yang menempuh jalan kebenaran, wa tamassaka bil kitabil aziz, dan berpegang dengan Alkitab dan aziz, kitab yang mulia, dan sunnah mutahhar, sunnah yang suci. Dalam bab tauhid, bab asma dan sifat, dan dalam semua persoalan agama. Nas'alullah an yaj'alana, kita mohon semoga Allah menjadikan kita dari mereka. Ini kata
Syekh bin Baz dalam memaknai kata-kata as-salafus salih. Itulah yang kita ikuti. Jadi bukanlah yang kita ikuti itu hal yang baru, enggak. Tapi yang kita ikuti itu hal yang lama. Hal yang dahulunya yang diikuti oleh Nabi. Fa ahlul haq hum ahlul kitab was sunnah. Ahlul haq adalah mereka adalah ahlul kitab dan ahlus sunnah. Ahlul kitab was sunnah secara mutlak siapa mereka? Al-mu'minun. Mereka adalah orang-orang mukmin, orang-orang beriman. Falaisal haq laziman li syahsin bi'ainihi. Kemudian di antara manhaj kebenaran itu bahwa kebenaran itu tidaklah ya hanya milik seseorang. Ini yang benar. Enggak. Kebenaran itu adalah da'ilan ma'ahu. Berfusal bersamanya. Kebenaran juga ada pada al-mu'minun. Kebenaran sungguhnya adalah kebenaran yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Walaysa hak aidan laziman. Kebenaran itu tidak pula lazim dipegang oleh suatu kelompok, tidak kelompok yang lain. Ya. Kebenaran itu adalah lil mu'minin, bagi orang-orang mukmin. Di mana orang-orang mukmin tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Orang-orang mukmin yang benar, yang hak tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Kebenaran itu ada kalanya kebenaran itu bersama seseorang, sama kelompok ini memang dia ada kebenaran, yang lain tidak. Bisa jadi terjadi seperti itu. Atau bisa jadi sama-sama bukan di atas kebenaran. Oleh karena itu, mengenal tentang salafus saleh sangat hal yang penting dan wajibnya kita berpegang dalam menjalankan agama, berakidah, bermanhaj sebagaimana manhajnya para salaf. Kita mencoba untuk memahami manhaj mereka, walaupun kita belum seperti mereka, akan tapi kita mencoba memahami manhaj mereka tadi. Belajar terus untuk mengenal manhaj mereka. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Al-ittiba'u lis-salafis salih, ya. Al-intisab ila salafus salih, menisbatkan kepada salafus salih secara perkataan, ya. Dan juga seorang yang dia menggelari dirinya salafi, ini juga hal yang dibolehkan, ya. Hanya saja seorang mengaku salafi jika sekiranya dia tidak sesuai dengan perbuatannya, tingkah lakunya tidak sesuai dengan salaf, ini juga ya tidak benar. Al-itba'u lis-salafus salih fikhan, kemudian mengikuti para salafus salih secara fikih mereka, pemahaman mereka. Wajibnya mengambil perkataan salaf jika mereka sepakati dalam masalah fikih. Jika berbeda, ya, jika pendapatnya itu lemah, maka kita tidak mengambilnya. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan milik Allah. Al-mas'alatul ula al-itba'u lis-salafus salih fil i'tiqad wal manhaj. Soalan yang pertama adalah dalam kitab ini mengikuti para salafus salih dalam akidah dan manhaj. Mengikuti para salafus salih dalam akidah dan manhaj. Maksudnya apa? An yakuna ar-rajulu fi i'tiqadihi, hendaklah seseorang dalam i'tiqadnya, dalam keyakinannya dan dalam manhajnya berusaha untuk mengikuti as-salafus salih. Ma'adam i'tiyan, dengan menjauhkan hal yang menyelisihi. Ini dia. Di mengikuti para salafus salih dalam akidah dan manhaj, maksudnya adalah seseorang dalam berakidah, dalam manhaj, berusaha untuk mengikuti para salafus salih dengan menjauhkan dari apa yang menyelisihi manhaj mereka. Yang dimaksud dengan manhaj salafus salih, sayruhu, berjalan di atas salaf, ala tariqati salaf,
fit ta'amul, dalam bermuamalah. Bagaimana para salaf tadi bermuamalah sama mereka. Nanti kita akan pelajari dalam masalah muamalah. Mulai dari salah muamalah jual belinya bagaimana. Muamalah mencakup jual beli. Muamalah dan menyangkut rumah tangga. Ada pedomannya. Kemudian ma'ulatil amrinya. Termasuk juga di antara keistimewaan salafus saleh itu bagaimana sikap mereka kepada wulatul amri, pemimpin. Ini bedanya. Orang yang mengikuti salaf, dia tidak menjelek-jelekkan pemimpin. Dia tidak memusuhi pemimpin. Tapi dia, jika pemimpin itu keliru, maka berlakulah an-nasihah, ad-dinun nasihah. Mereka datang pemimpin tadi, kemudian mereka pegang tangannya, mereka berhadapan berdua untuk menasihati, bukan menggembar-gemborkan kesalahan pemimpin di depan umum. Ini bedanya. Kalau dulu, awak selalu mengaji dulu, ustaz yang dianggap hebat tu ustaz yang buat nyebongkar kesalahan pemimpin di mimbar. Ya. Nyebongkar sebulan. Dulu awak mengatakan hebat. Hebat ustaz tadi. Rupanya ini menyisi para salaf. Bahkan menghormati pemimpin bagian dari manhaj salafus saleh. Bagian manhaj salafus saleh. Nabi saja tidak pernah menegur sahabat-sahabat di depan umum ketika beliau berkhutbah, hendak. Tapi beliau sifatnya umum, hanya menyatakan kesalahan. Padahal sahabat itu ada di situ, tapi Nabi hanya mengungkapkan kesalahan sahabat tadi, tidak mengungkapkan orangnya. Begitu Nabi menghargai sahabat. Jadi kalau sekiranya ini jadi perbedaan. Perbedaan di antara perbedaan manhaj itu adalah bahwa salafus saleh dan salafiyun mereka menghormati pemimpin, muamalahnya beda. Ketika pemimpin punya kesalahan, maka mereka menegur dengan cara baik, tidak menggemborkan kesalahan mereka di hadapan orang ramai. Bahkan dalam kitab Ushulus Sittah itu didapatkan di antara pokok ajaran Ahlussunnah wal Jamaah tadi adalah menghormati pemimpin, tidak memburuk menjelek-jelekkan mereka dan menasihati mereka jika keliru. Ad-din nasihat. Dan nasihat itu juga ada caranya. Itulah makanya jika sekiranya para as-salafiyun banyak di negeri kita ini aman, tidak ada pemberontakan, tapi ati'ullah wa ati'ur rasul ulil amri minkum. Tapi bukan berarti kalau dalam sekiranya pemimpin itu keliru diam, tidak, tapi nasihat. Nasihat itu cara dengan siapa yang menasihati? Al-ulama. Ulama yang menasihati tadi, bukan rakyat biasa. Nah, kalau sekarang ini kan di negeri kita ini sejak ada media sosial kan, ada orang elok pemimpin katanya. Si aja pemimpin buruk saja. Memberkan kesalahan-kesalahan mereka di depan umum. Kemudian wa ma'al mubtadi'ah, termasuk juga muamalah mereka dengan mubtadi'ah, orang yang berbuat bid'ah. Lebih dari itu, mubtadi'. Menyatakan kekeliruan seorang mubtadi'ah untuk menyelamatkan umat apabila sudah merata, itu wajib. Atau orang yang mengarahkan agama kepada jalan yang tidak benar, itu wajib. Menyatakan, memperbaiki kekeliruan seorang da'i, umpamanya yang sudah menyebar depan umum, itu bagian dari nasihat. Bukan itu hal yang jahat, nak. Diperbaiki kekeliruan, dikatakan jahit ada orang. Kalau kekeliruan orang tadi tidak diperbaiki, maka akan terjadilah banyak kesalahan. Begitu para salaf tadi. Dan sudah berlangsung sejak dahulunya, jika ada ulama yang keliru, ada yang
menegurnya, menasihati dengan baik. Jadi kalau kita lihat yang baru viral ini, menyatakan surat Asy-Syu'ara itu adalah surat pemusik, itu kekeliruan yang fatal. Akan ada di antara ustaz lebih tegas lagi, telah membuat ya menuduh ya sesuatu, telah membawa fitnah besar terhadap Al-Quran, tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Yajibu ala kulli muslim an yatba as-salafus salih. Wajib atas setiap muslim untuk mengikuti para salafus salih fi i'tiqadihim, dalam i'tikad mereka dan manhaj mereka. Kenapa? Li'annahu huwal haqqu, sungguhnya dia adalah hak, wa ma adahu batil, yang lainnya adalah batil. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 115, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menentang Rasul telah jelas padanya petunjuk, wa yattabi', dan dia mengikuti ghaira sabilil mu'minin, bukan jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke mana ia berpaling, wa nuslihi jahannam, masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, itulah sejelek tempat. Qala ulama, berkata para ulama, man lam yakun muttabi'an sabilahum, siapa yang tidak mengikuti jalan mereka, yaitu jalan para salafus saleh, kana muttabi'an ghaira sabilihim, maka dia mengikuti yang bukan jalan mereka. Siapa yang tidak mengikuti jalan para orang-orang mukmin, maksudnya para salaf, sahabat, maka dia adalah mengikuti jalan yang bukan ditempuh oleh para sahabat. Maka di sini mereka mengambil dalil ittiba'u sabilahum wajib. Mengikuti jalan mereka, itu jalan yang ditempuh oleh para salaf, wajib. Tidak boleh seorang keluar dari jalan yang ditempuh oleh para sahabat tadi. Faman salaka sabilahum faqad ihtada. Siapa yang menempuh jalan mereka, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa man salaka ghaira sabilihim. Siapa yang menempuh yang bukan jalan para sahabat, ya, maka di sini dia telah keliru. Idda'a li nafsihi al-fadl, berarti dia sudah mendakwakan dirinya lebih utama, lebih hebat dibandingkan sahabat. Lebih hebat dari orang yang terdahulu, dan orang terdahulu kurang dan bodoh. Faqad dhalla dhalal mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata dan telah rugi. Imam Abu Hanifah mengatakan, alaika bil athar wa tariqatus salaf. Hendaklah kamu menempuh athar. Ya. Athar itu jalan yang ditempuh oleh para sahabat, wa tariqatus salaf, dan jalan para salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsatin, jauhilah oleh kalian menempuh perkara yang baru, fa innaha bid'ah, sungguhnya itu bid'ah. Ini kata Imam Abu Hanifah sendiri. Qala Abu Musfir As-Sam'ani, syi'aru ahli sunnah ittiba'uhum as-salaf. Syiar ahli sunnah itu mengikuti as-salaf. Ini syiar. Ya. Mengikuti para salafus salih. Wa tarkuhum, meninggalkan mereka, kullu ma huwa mubtadi', setiap mubtadi' dan muhdas, itu orang yang melakukan perkara baru dalam agama. Kemudian Imam Ibnu Qudamah mengatakan, faqad sabata, sungguh telah tetap, wujubu ittiba'is salaf, wajibnya mengikuti salaf, ya, dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma', dan juga ibrah dari ayat, fa inna salaf la yakhlu min an yakunu musibin atau mukhtiin. Para salaf itu ada kalanya mereka benar, ada kalanya keliru, ya. Fa in kanu musibin, jika mereka dalam kebenaran, wajaba ittiba'uhum, wajib mengikuti mereka. Karena mengikuti mereka, mengikuti kebenaran wajib. Dan berada dalam kesalahan adalah haram. Wali'annahum idza kanu musibin, jika mereka adalah benar dan berada dalam jalan yang lurus, wa mukhalifuhum, dan mengikuti mereka, itu adalah jalan yang tidak benar.
Jadi Allah telah perintahkan untuk mengikuti jalan para salaf, menempuh jalan yang lurus. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Sungguhnya ini jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalian akan terpecah-pecah dari jalanku. Jadi jalan yang menyimpang. Jalan yang menyimpang itu pasti akan terpecah-pecah. Ya. Jalan yang hak jelas tidak akan terpecah belah. Maka kita dapatkan orang yang berpemahaman salaf itu sama semuanya. Hanya ada masalah-masalah tertentu aja fikih ada beda sedikit ya. Ya itu tidak mengeluarkan dia dari salaf. Tiada orang yang pendapat yang tidak membolehkan foto ya. Ada yang membolehkan foto dan tidak membolehkan foto. Ini tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah. Kenapa? Itu masalah fikih. Video juga demikian. Ada yang membolehkan video, ada yang tidak. Itu bukan ukuran Ahlussunnah. Yang ukurannya masalah akidah, pokok-pokok akidah, pokok-pokok ibadah. Ini yang perlu kita perhatikan. Kadang masalah-masalah kecil kita, masalah-masalah foto sajalah, heboh pula. Ya, bahasa risih aja, Pak. Tidak kasapuan. Ada itu, tidak benar itu. Ya. Kecuali masalah akidah. Maka orang salaf itu ada toleransinya ada. Toleransi dalam masalah fikih yang itu diperbolehkan berbeda pendapat. Masa kontemporer ada toleransinya. Kalau kita tak suka tidak apa-apa dalam masalah yang ulama beda pendapat dalam masalah itu. Masalah pemilu umpamanya. Ada yang bolehkan ikut pemilu, ada yang tidak. Sedangkan ulama saja berbeda dalam hal tersebut. Kenapa? Bisa terjadi perbedaan tadi. Di sini namanya kita berlapang dada. Tapi kalau keliru, kalau Nabi dikatakan seperti kalau sekiranya ada surat pemusik itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Sudah keliru surat pemusik kan. Ada pemusik Nabi Hasan bin Sabit. Itu tidak bisa lagi ditolerir kan, itu kesalahan fatal sebenarnya. Tidak ada beda pendapat ulama di situ. Coba kita lihat ulama beda pendapat masalah musik yang bagaimana. Itu pun Ibnu Hazm dalam masalah musik. Ini masalahnya bukan masalah musik, tapi masalah istilah syair, penyair dikatakan pemusik. Ini yang mereka kemukakan tadi, sama penyair dengan pemusik tadi. Sedangkan ulama tidak satu pun yang mengatakan sama dalam masalah tersebut. Ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita terus perdalam persoalan-persoalan istilah-istilah ini dalam rangka untuk memperdalam ilmu kita. Fahadza bayanun wadih, ini adalah penjelasan yang jelas bahwa mazhab salaf ya, bahwa salaf itu salafus saleh fil i'tiqad, dalam masalah i'tiqad huwal haq, itulah yang benar. Wa annal farqa, perbedaan dengan orang yang mengisihi ya, mengisihi para salaf, laisa mazhabwa, bukanlah pendapatnya itu benar, tapi adalah batil. Kalau Syekhul Islam berkata, Syekhul Islam, la aiba ala man hazara mazhab salaf. Tidaklah aib bagi orang yang dia menampakkan dirinya ya mengikuti salaf. Itu bukan aib. Atau wantasaba ilaih, atau dia menasabkan fulan salafi kan. Itu bukanlah aib, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fulan salafi bukan aib. Bahkan dia menampakkan, menisbatkan kepadanya dibolehkan. Wa'taza ilaihi, bahkan yajibu qabulu dzalik, bahkan wajib menerima hal demikian bil ittifaq, dengan kesepakatan. Fa inna mazhabas salaf, sungguhnya mazhab salaf itu la yakunu illa haqqan, tidaklah ada melainkan di dalamnya kebenaran. Apa yang muncul dari para salaf itu adalah semuanya kebenaran, tidak ada yang kebatilan. Karena mereka semuanya adalah adil. Berkata pula Imam Ibnu Taimiyah, syiaru ahlul bid'ah, syiar ahlul bid'ah itu apa? Tarku intihali ittiba'i salaf, meninggalkan untuk ya mengikuti salaf.
Itu syiar ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah itu tidak senang ketika mereka ya diarahkan kepada salafi. Tapi salafinya kan kita mengambil ilmu dari siapa? Kan dari salaf, dari orang terdahulu. Ulama terdahulu. Wa qala rahimahullah wa la yajuz li ahadin an ya'dila amma ja'a fil kitab was sunnah. Tidak boleh bagi seorang ya untuk mengimbangi dari apa yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Misal untuk meniru yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. Ya, wattafaqa alaihi yang sudah disepakati oleh para salaful ummah. Maka ini tidak dilakukan. Wa qala aidan berkata dia juga tariqatu ahli sunnah wal jamaah ittiba'u athari Rasulullah. Jalan yang tempuh ahli sunnah wal jamaah adalah mengikuti athar ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, secara batin dan zahir. Wattiba'u salafil sabiqin awalin, mengikuti jalan para pendahulu kita di kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian juga berkata rahimahullah Syekhul Islam Taimiyah, wala tajidu imaman fil ilmi wad din kamalik. Engkau tidak akan mendapatkan imam dalam masalah ilmu dan agama seperti Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Sauri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rawaheh, seperti Fudail, Abi Sulaiman, Ma'ruf Khalqi dan semisal mereka, illa melainkan wahum musarrihuna, bahwa mereka sudah jelas menyatakan bi anna afdala ilmihim, seutama-utama ilmu mereka itu adalah makanu fihi muqtadina, orang-orang yang mengikuti sahabat. Ilmu mereka itu karena mereka mengikuti sahabat. Wa afdalu ilmihim makanu, seutama-utama ilmu mereka adalah mereka mengikuti amalan sahabat. Wahum yarawna anna sahabah, mereka melihat bahwa sahabat fauqahum, di atas mereka dalam semua keutamaan dan gelar, julukan-julukan sahabat lebih utama semuanya. Sinilah tampak bagaimana para salaf tadi memuliakan sahabat. Kalau sahabat itu ya seperti mana orang Syiah, sahabat-sahabat itu dicela, maka berarti telah mencela Islam. Sebab Islam itu dari mana? Dari mana datangnya? Dari sahabat. Kalau lah dicela Abu Bakar, Umar, ya, dikatakan berhala, berarti sudah rusak Islam tadi. Makanya di antara tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi, mereka tidak mencela sahabat. Mereka tidak mencela, mereka menghormati sahabat. Syiah dan orang-orang yang sependapat dengan mereka, mereka mencela sahabat Nabi, dicela, dijelekkan, dihina dan segala macamnya. Itu tanda pemahaman yang menyimpang di ajaran agama. Ikhwatuna fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim ketika beliau membawakan firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilaihim, ikutilah jalan orang yang kembali kepadanya, tsumma ilayya, kemudian kepadaku. Qulun minas sahabah, setiap dari sahabat itu mereka adalah orang yang kembali kepada Allah. Wajib mengikuti jalannya, perkataannya, keyakinannya. Wad dalil ala annahum munibin, dalil yang menunjukkan mereka kembali kepada Allah adalah qad hadahum wa yahdi ilaihi man yunib. Telah menunjuki kepadanya, ya Allah telah menunjuki orang yang yunib, kembali bertaubat kepada Allah. La ya'lamu ayatan min kitabillah, tidak diketahui ayat dari Al-Qur'an, dari kitab Allah, wala nassa sarihan sahihin, tidak pula dari nas yang sahih Rasulullah fi babi usuluddin, dalam bab pokok-pokok agama, ijtama'at ummah ala khilafi, yang sepakat umat atas perbedaannya. Ini adalah kesepakatan para ulama tentang memuliakan para salaf tadi.
Fal ittiba' oleh salafus salih laisa ittiba'an wa intisaban ila syakhsin. Mengikuti salafus salih itu bukan mengikuti, ya, bukan menisbatkan kepada seseorang. Ya. Karena tidak ada pemahaman Abu Bakar, Abu Bakariyah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada pemahaman Umariyah, Umar. Ya. Alawiyah. Bukan mengikuti seorang. Mengikuti salafus salih itu mengikuti sahabat. Keseluruhan. Ya. Au tanzimin, atau mengikuti tanzim, bentuk organisasi. Pengaturan-pengaturan dibuat oleh organisasi. Atau yang sejenisnya. Tetapi mengikuti mereka, ittiba, mengikuti, wantisab, menasabkan, menisbatkan, lima kana alaihi Rasulullah, terhadap apa yang tempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para salaf itu, imam salaf itu tidak ada pemimpinnya. Tidak ada pemimpinnya. Siapa pemimpin salaf pasaman barat? Kan ada. Karena yang diikuti apa? Yang diikuti dalil. Sunnah Nabi. Tidak ada pemimpinnya. Beda dengan pemahaman yang lain. Ada pemimpinnya. Ada kepala cabangnya. Kepala ininya, ranting, segala macamnya. Salaf tidak, dia salaf bukan organisasi. Ya, bukan organisasi. Bukan berarti tidak boleh berorganisasi, tapi salaf itu bukan, salaf itu mengikuti apa yang diamalkan para sahabat dan para tabi'in. Oleh karena itu, inilah yang dinyatakan dalam ayat was-sabiqunal awwalun, para orang-orang terdahulu, generasi pertama di kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah reda pada mereka, mereka mereda kepadanya. Wa a'adda lahum, Allah janjikan untuk mereka jannatin, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini menjadi dalil akan, ya, tazkiyah, rekomendasi Allah kepada generasi sahabat, bahwa mereka orang muhajirin dan ansar, Allah rida pada mereka. Radhiyallahu an, Allah rida pada mereka. Kalau Allah sudah menyatakan rida kepada generasi muhajirin dan ansar, tentu kita mengikuti generasi yang diridai oleh Allah. Maka salafus salih hum ahlus sunnah. Salafus salih merupakan al-sunnah. Was sunni huwas salafi. Dan sunni itulah salafi. Was salafi huwas sunni. Salafi itu adalah sunni. Fal awwal nisbatun ila ahli sunnah. Sunni itu penisbatan kepada ahli sunnah. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah. Wathani, dan yang kedua, penisbatan kepada salafus salih. Jadi kenapa dinamakan ahli sunni? Sunni itu penisbatkannya kepada sunnah. Kenapa kepada salafi? Penisbatnya kepada salaf, orang terdahulu. La farqa bainahuma, dalam hal pengamalannya tidak ada bedanya, tidak dibedakan. Sunni huwa salafi, salafi huwa sunni. Fal muttaba' lis salafus salih, orang yang mengikuti salafus salih, muttaba' li ahli sunnah, mereka mengikuti ahli sunnah. Kita tahu nama-nama ahli sunnah tadi, ada ahli sunnah, ada ta'ifah mansurah, ya, ada salafi, ya, ada firqatun najiyah. Semua itu kembali kepada makna yang satu. Bukan, ya, berkelompok-kelompok, enggak. Wa alaihi falya'lam anna laqabas salaf, penamaan salaf dan ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah wal jamaah, alqabun, merupakan gelar-gelar yang syarifah, yang dimuliakan, ya. Syarifatun tuqalifu, berbeda dengan lakab-lakab yang lain atau gelar-gelar yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Seperti pemahaman sufi itu banyak, ya. Kalau dia yang mencetuskannya adalah Naqsabandi, maka mereka namakan Naqsabandi, Naqsabandiyah. Pencetusnya kepada orangnya, ya, bukan kepada pemahaman. Satiri, Satiriyah. Apa pemahaman tarikatnya? Satiriyah. Kalau yang hak itu tidak dinisbatkan kepada orang, kenapa Nabi Muhammad tidak Muhammadi saja? Ya. Kenapa Muhammadi?
Kenapa nisbatkan kepada Nabi hanya menyatakan kepada Ahlus Sunnah atau Salaf Firqatul Najiyah? Oleh karena itu, pemahaman yang benar itu tidak menisbatkan kepada pemimpinnya, tidak menisbatkan kepada pencetusnya, tapi menisbatkan kepada apa yang dinisbatkan, yang dibenarkan dalam syariat tadi. Itulah pembahasan kita pada kesempatan ini yang bisa kita sampaikan, yaitu beberapa hal yang berhubung dengan istilah salaf, semoga berfaedah dan manfaat. Ingin kita melanjutkan kepada pemahaman kepada materi yang kedua, mungkin tidak memungkinkan, itu harta haram olah kontemporer. Di lain waktu kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.